Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini bersama Raitu Firdaus Marpau, Muhammad Tidara Wibowo, dan kami berada di podcast Here We Go. Nah, kebetulan nih Rai, kita tuh sekarang lagi kedatangan gestar yang istilahnya cukup besar lah di dunia bola. Wih, siapa tuh? Itu juga saya kurang tahu sih. Siapa lo? Ini, kan Coach Manchester United. Ya. Jodoh ya. Kita sangat terhormat ya bisa siapa? Ya, saya sih. Saya tapi kayaknya mentalnya kurang sehat ya saya lihat dari TV. Betul sih. Kalau Bapak juga kelihatannya, maaf nih ya, Bapak kelihatannya lebih ambisius ya sekarang. Maaf. Ya, betul sekali. Tapi saya mengasumsi dengan isi itu tidak terisi. Jadi kalau kasih tahu Bapak Dodo Emorim, apa yang kita akan bahas pada audiens kami kali ini? Oke, jadi sekarang kita bakal ngebahas tentang kewarganegaraan. Nah, kita ini kan ngebahas kewarganegaraan nih guys. Tapi kita tuh harus mengerti dulu apa itu kewarganegaraan maknanya. Nah, Rai, apa sih kewarganegaraan itu? Jadi kewarganegaraan itu hal yang penting, benar gak? Benar sekali. Jadi sebenarnya tuh kewarganegaraan secara simpelnya itu hak dan kewajiban tiap orang pada negara dia sendiri. Ya. Jadi menurut kalian ada berapa nih cara untuk masuk ke negara Indonesia ini? Ada berapa nih bang? Tahu saya sih ada dua ya. Ada Lah. Apa iya dua? Yaudah, daripada kita bahas, mending kita jelasin lebih dalam lagi. Ya benar. Jadi pertama ada ius soli sama ius sanguinis. Saya jelasin dulu ya apa itu ius soli. Jadi ius soli itu merujuk pada tanah. Contoh-contoh negara kayak ini, kayak Amerika, Brazil, dan Kanada. Kalian tahu kenapa negara-negara tersebut lebih menjunjung ius soli? Karena apa tuh? Jadi sebenarnya tuh negara-negara tersebut tuh menjunjung karena mereka tuh punya banyak imigran. Kita lihat Brazil kan imigran dari Eropa, Amerika imigran dari Inggris. Itu lebih merujuk pada sana. Makanya di sana banyak penduduk. Contohnya itu misal Dodoi, dia lahir di situ, mau dia warga negaraannya, mau dia India, mau dia Cina, mau dia Thailand, dia itu dianggap sebagai warga negara Amerika. Oh cukup fleksibel ya dari. Iya, jadi cukup fleksibel. Jadi kamu mau apapun, kamu lahir di sana, udah warga negara tersebut. Sebenarnya itu ada plus minus. Menurut kalian tuh plus minusnya itu apa? Plus minusnya, ya plusnya kan negaranya itu lebih toleran lah terhadap imigran orang yang Iya, lebih toleran betul. Aku tambahin dulu ya plusnya. Plus pada jalur ini tuh lebih banyak orang yang dapat kewarganegaraan atau gak ada anak-anak yang nyasar atau anak-anak yang bisa dibilang buangan. Dan kalau buat kurangannya itu berapa orang memanfaatkan ini untuk ganti paspornya. Contohnya, misal Dodoi, dia tuh orang tuanya tuh sebenarnya Indonesia, cuman dia tuh datang hanya ke Amerika cuma buat lahir di Indonesia aja untuk dapat kewarganegaraan, terus nanti balik lagi. Nah, kenapa sih orang-orang pada melakukan hal ini? Itu karena untuk mendapatkan paspor, mendapatkan banyak hak-hak kewarganegaraan orang Amerika. Bakal sudah mengerti? Sudah. Jadi untuk yang kedua ada ius sanguinis. Ius sanguinis itu lebih merujuk kepada darah. Nah, maksud darah ini maksudnya turun temurun ayah sama ibu kamu anak. Jadi aku kasih contoh. Dodoi merupakan orang Indonesia, bapak Indonesia dan ibu Indonesia. Tapi dia tuh lahir di Thailand. Apakah dia masih termasuk orang Indonesia? Jawabannya iya, karena Indonesia menganut ius sanguinis. Ius sanguinis itu ngomong bahwa kamu mau lahir dimanapun, asal orang bapak sama ibu kamu orang Indonesia, kamu bakal dianggap orang Indonesia. Nah, apa sih kurang sama kelebihan? Kekurangan kelebihan. Saya lempar aja, ayo Bang Tebak aja. Ayo tebak. Kekurangan ya kelebihan. Kelebihan dan kekurangan ius sanguinis, kewarganegaraan oleh darah. Iya. Bang Amurim tebak aja. Jadi orang Indonesia lahir di luar negeri, darahnya tetap Indonesia kan? Jadi keluarganya tetap Indonesia. Jadi kelebihannya apa menurut Anda? Kelebihan ius sanguinis kalau dibanding ius soli.
Kelebihannya ya, untuk kelebihan sih Kita menunggu. Kita menunggu atau kamu menyerah? saya menyerah, saya nggak tahu jawabannya, saya lempar ke Wibi dah. Lakukan saya. saya lempar ke rekan saya. Nah itu. Jadi sebenarnya itu ada banyak kurangan ya. Untuk misal amit-amit ya dodoi, orang tuanya itu meninggal ketika lahir dan bapaknya itu pergi kemana gitu, gak tahu bapaknya siapa. Ya. Aduh, bahaya ya. Seperti itu kita kan nggak tahu tuh anak itu milik siapa, anak itu siapa, jadi gak diberi kewarganegaraan. Sama dia tuh anak nyasar, nggak tahu bapaknya siapa, ibunya meninggal, nggak tahu ibunya kewarganegaraan. Jadi lebih banyak anak-anak yang bisa dibilang buangan atau gak dapat kewarganegaraan, gak dianggap orang Indonesia. Namun ada kelebihan itu sepertinya kontras seperti Yosori, lebih real, lebih nyata gitu, lebih gampang diarah dan gampang gitu ya. iya, gak seperti Amerika yang lebih gampang dimanfaatkan. Seperti orang-orang Amerika, banyak orang tuh cuma datang ke sana cuma buat ngelahirin untuk dapat kewarganegaraannya. Kalau buat Yusang di sini tidak bisa. Ya gimana? Misalnya kalau saya nih orang berdarah Indonesia yang lahirnya di tanah Amerika, kan Amerika tuh menganut ius soli atau Iya, Yosori. ius soli, dan Indonesia tuh menganut ius sanguinis. Nah, jadi itu gimana tuh? Berbentur atau gimana? Gitu kan? Jadi sebenarnya berbentur bisa bilang enggak juga, cuma ada pengecualian. Jadi misal Doi, dia tuh ibu bapaknya orang Indonesia, dia tuh secara otomatis dia mau lahir dimanapun dia tuh dapat kewarganegaraan Indonesia. Namun dia tuh lahir di negara Yosoli, contohnya itu seperti Amerika, dia harus dapat kewarganegaraan Amerika. Jadi kalau kalian bisa menghitung, ini dia dapat dua kewarganegaraan, dapat Indonesia dan kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Amerika. Nah, kalau dari sini tuh seperti di negara Indonesia, dia tuh tidak menganut dua kewarganegaraan. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi itu ketika mereka untuk sementara saja dapat kewarganegaraan dua ini. Cuman waktu mereka umur 18, mereka dikasih suatu opsi ya, bisa bilang opsi untuk dia tuh milih kewarganegaraan Amerika atau kewarganegaraan Indonesia. Oh, iya, pilihan yang cukup signifikan ya. Jadi saat ketika dia menengah KTP itu dia harus memilih ya antara Dia harus orang memilih. Indonesia atau orang Amerika. Hmm. Mau kalian lebih enak jadi orang Indonesia atau orang Amerika? Aduh, bahaya juga pertanyaannya ya. Mau dijawab, Bang Dodoi? Boleh. Kalau menurut saya sih lebih enak jadi warga negara Indonesia. Oi, jiwa nasionalisnya sangat kuat ya. Salut dulu. Saya salut ya. Salut. Saya salut dulu. Aduh. Tapi bukannya kemarin Bang Dodoi ketahuan korupsi ya? Berapa miliar Bang Dodoi korupsinya? Astaga. Korupsi Bang Ah, Dodoi. gimana tuh? Dia korupsi 5 triliun gua salah. Wah, korupsi apa tuh? Bener gak? Nggak bener itu. Oh, Wah, ya. itu ya. cuma berita hoax. Ya. Sudah mengetahui bahwa Bang Dodoi itu seorang nasionalis yang kuat sekali ya. Ya. Jadi kembali pada topik, untuk kewarganegaraan itu sebenarnya gak dua lagi. Ada yang terakhir itu bisa dibilang kontroversial dan yang dijelaskan oleh rekan saya. Nah, seperti yang rekan saya jelaskan, ada cara ketiga ya. Ya, cara ketiga. Ya, kalian kalau mengikuti timnas Indonesia pasti tahu lah istilah ini. Istilah itu adalah naturalisasi. Tahu kan? Tahu. Ya, jadi kita jelasin dulu apa itu naturalisasi. Jadi itu naturalisasi itu secara sederhana, naturalisasi itu proses hukum buat ngasih kewarganegaraan buat orang ya bisa dibilang asing lah, orang asing. Di dunia sepak bola juga proses ini lumayan panjang. Kalian harus tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia, jadi gak boleh pergi gitu ya. Ngerti. Jadi itu juga punya pekerjaan tetap, sehat jasmani rohani, dan bersedia melepas kewarganegaraan sebelumnya. Ngerti? Ada pertanyaan enggak? Sebelumnya sih bertanya Om, gimana kalau misal dia 2 tahun di Indonesia, dia balik lagi berapa tahun di Amerika, terus dia balik lagi 3 tahun, itu masih tanggap 5 tahun atau masih tanggap 3 tahun? Nah, jadi nih ya, yang seperti aku sebutkan tadi ya, mereka tuh harus hidup 5 tahun berturut-turut untuk menjadi keluarga negara. Ya, jadi tidak bisa tuh kayak dia ke Indonesia 2 tahun pause keluar, nggak bisa lah.
Oh nggak bisa. Jadi dia harus tetap di Indonesia. Betul. Yaitu kalau kamu orang biasa, Tuh. beda ininya kalau kamu seorang atlet, terutama sepak bola juga. Kalau atlet gimana tuh? Apakah ada cabang-cabang yang baru? Apakah ada cara spesial kayak beasiswa gitu? Nah, itu loh benar tuh, pas banget. Ada cara spesial yang ininya dari Presiden Indonesia. Nah, saya jelasin aja nih, kasih aja ke Abang Amurim ini. Jadi ada juga jalur naturalisasi atlet atau shortcut dari presiden gitu. Ya, Ini tuh jalur cepatnya berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Presiden tuh bisa ngasih kewarganegaraan lewat jalur khusus buat orang asing yang berjasa atau dibutuhin sama negara. Jadi sebelum saya mau tanya, jasa-jasanya tuh apa tuh jasa-jasanya? Jasa-jasanya kayak apa ya? Atlet mungkin? ya, atlet bertalenta besar gitu ya. Oh, atlet Yang besar. dianggap bisa itu ya. Ya benar kan? Bisa. Terus yang terpenting tuh ada rekomendasi dari DPR, terus disokong sama federasi olahraga, biasanya itu PSSI, dan tentunya ya disetujui sama presiden. Oh, jadi kalau melewati jalur ini tuh nggak perlu nunggu 5 tahun ya? 5 tahun berturut-turut gitu ya? Nah, betul. Jadi bisa langsung aja skip gitu ya? Ya, betul banget. Oh, cukup menarik ya? Cukup menarik, cukup kontroversial. Aku bisa ngerti kenapa orang-orang tidak menyukai cara ini. Nah, jadi kan kita udah ngebahas apa itu naturalisasi. Nah, jadi Bang Dodoy, maaf. Bang Dodoy. Jadi contohnya tuh apa nih? Contoh nyatanya kita. Gitu. Jadi kalau contoh kasus nyata ya, itu tuh ada Martin Paes sama Kevin Dix. Nah, jadi si Martin Paes itu kiper muda potensial kelahiran Belanda. Nah, sekarang tuh dia main di MLS bareng FC Dallas. Dia juga tuh punya darah Indonesia dari ibunya, performanya stabil. Dan yang menarik, dia sendiri tuh yang membuka obrolan buat gabung ke timnas. Oh ya. Nah, Jadi- gimana sih naturalisasinya? Nah, dia tuh disokong langsung sama PSSI. Terus proses dokumennya masuk ke DPR. Terus uniknya dia masih aktif main di luar negeri. Jadi ini tuh langkah strategis, bukan sekedar ambil pemain buangan. Oh, jadi tuh dia mengikuti cara yang kayak itu ya, cara shortcut itu kan? Ya, betul. Ya, gabung ke timnas Indonesia tapi masih aktif bermain di luar negeri, nggak perlu 5 tahun dulu kan? Ya, betul. Oh ya. Itu sangat bagus ya buat timnas Indonesia. Ini bisa dibilang ini potensial besar nih, bisa menjadi salah satu kiper terbaik di Asia sekarang. Kiper yang high profile ya. High istilahnya. profile. Nah, tadi kan katanya ada satu lagi siapa sih? Nah, itu tuh ada Kevin Dix. Oh ya, Kevin Dix. Nah, Kevin Dix itu pemain Belanda juga, dia tuh berdarah Indonesia, back serba bisa. Terus dia juga main di FC Copenhagen. Dulu sempet bela timnas Belanda U21, tapi sekarang lagi dalam proses buat jadi bagian Garuda. Nah, oh ya. Nah, ini tuh seperti yang kita ucapkan ya, naturalisasi itu cukup apa? Cukup kontroversial. Kontroversial. Nah, ini tuh kita tuh sebagai warga Indonesia tuh harus harus dipertentangkan nggak sih naturalisasi ini? Tergantung sih, tergantung ada beberapa ada resiko, ada menurut saya sendiri ada resiko, ada keuntungan. Jadi resiko bisa besar banget, cuma keuntungan bisa besar banget. Ya ini juga kan kalau kita menaturalisasi pemain dari Belanda juga kan kita bakal dipandangnya malas membina pemain sendiri gitu kan ya. Gak ada bakat dalam negara sendiri. Iya, tapi ya gitu juga sih ininya. Tergantung kita lihatnya bagaimana. Tergantung. Jadi analoginya tuh gini nih ya. Kita tuh punya turnamen penting besok. Ya, turnamen penting besok. Kita tuh butuh pemain yang udah siap main. Tapi kita juga jangan sampai lupa untuk membangun akademi yang kuat agar 5 tahun ke depannya gak usah impor pemain lagi. Jadi itu masalah soal kepentingan jangka pendek lawan kepentingan jangka panjang. Ini juga kita tuh naturalisasi juga bukan jalan pintas.
kalau enggak dibarengin sama pembinaan. Jadi sebenarnya itu naturalisasi itu untuk jawaban untuk sekarang banget ya, untuk sekarang banget. itu kondisi. Cuman untuk kamu lihat pemain-pemain itu harus benar-benar dibina banget ya. Iya. Ini ya. Kita tuh jangan sampai lupa pemain asal dari Indonesia Pemain sendiri. asal karena itu utama kan, Utama. Jadi sebenarnya bisa dibilang naturalisasi itu untuk jangka sekarang aja ya. Iya lah sekarang. Jadi yin and yang gitu lah. Ini yang betul. Terus kompetisi usia muda kita juga belum konsisten Ya, ngelahirin pemain sekelas Asia Tenggara, apalagi Asia. Naturalisasi juga jadi solusi tepat, tapi ini juga bukan tanpa resiko. Kita juga pernah punya pemain naturalisasi yang gagal retail, jadi ini tuh bukan cuma soal paspor tapi juga mental, adaptasi sama chemistry. Betul juga. Nah kawan-kawan, naturalisasi itu kayak pisau, bisa berguna banget, tapi bisa berbahaya banget buat kita sendiri. Asalkan ya kalau digunakan sembarangan. Sembarangan. Ya, benar. Jadi kalau pemain punya darah Indonesia niat serius bela timnas dan skillnya memang di atas rata-rata, ya kenapa enggak kita naturalisasi? Yang penting tuh prosesnya transparan, seleksinya ketat, dan pembinaan usia muda kita juga jangan ditinggalkan. Betul. Tapi kalian tahu gak siapa lagi pemain dari luar negeri yang cukup high profile menurut saya yang membuahkan hasil naturalisasi juga? 1, 2, 3. Lavinia. Mambo.